Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau gue bahas. Di video kali ini kita akan ngebahas beberapa kecelakaan kapal selam yang pernah terjadi di dunia, yang salah satunya juga terjadi di Indonesia. Kira-kira seperti apa kisah-kisahnya? Langsung aja yuk, kita masuk ke pembahasannya. Kapal selam bertenaga nuklir USS Tracer merupakan kapal selam milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Diluncurkan pertama kali pada tanggal 9 Juli 1960. Kapal ini memiliki panjang 85 meter. Pada tanggal 10 April 1963, kapal tersebut melakukan uji coba dengan menyelam pada kedalaman 396 meter di bawah laut. 5 menit sebelum kehilangan kontak, kapal penyelamat kapal selam Skylark sempat menerima transmisi samar yang melaporkan Tracer mengalami kesulitan teknis pada uji cobanya. Kapal Skylark terus menerima pesan samar-samar tersebut, hingga akhirnya sonar menangkap suara ledakan yang berasal dari kapal selam Tracer. Setelah beberapa lama kehilangan komunikasi, tim Skylark pun sadar mereka telah kehilangan Tracer dan langsung melakukan pencarian. Peristiwa naas ini menewaskan 96 pelaut dan 17 warga sipil yang berada dalam kapal tersebut. Dari pengadilan penyelidikan Angkatan Laut, ditemukan bahwa kerusakan pipa mungkin menyebabkan kecelakaan yang berakibat ruang mesin kapal banjir dan semburan air garam mematikan reaktor nuklir. Selanjutnya, tangki pemberat utama Tracer gagal beroperasi setelah es terbentuk di dalam pipa. Awak kapal tidak dapat mengakses peralatan yang dibutuhkan untuk menghentikan banjir tersebut, hingga kapal ini pun akhirnya tenggelam. Sebagai akibat langsung dari bencana kapal ini, Angkatan Laut melembagakan program SubSafe untuk memastikan bahwa ada sistem pengecekan yang terdokumentasi secara menyeluruh pada semua komponen penting dari kapal selam nuklir, sehingga meminimalisir kejadian ini dapat terulang kembali. Di tanggal 22 Mei 1969, USS Scorpion, kapal selam serang kelas Skipjack, hilang bersama 99 awaknya di 643 km barat daya dari Pulau Azores. Masih menjadi misteri apa yang sebenarnya terjadi pada Scorpio ketika kapal itu gagal kembali ke pelabuhan di tanggal 27 Mei pada tahun itu. Angkatan Laut Amerika Serikat meluncurkan pencarian selama beberapa hari, sayangnya tanpa hasil. Hingga akhirnya kapal selam Scorpio dinyatakan hilang pada tanggal 5 Juni 1969. Di akhir tahun itu, Scorpio akhirnya ditemukan di kedalaman 3.000 meter oleh kapal penelitian Angkatan Laut. Dari penyelidikan panjang mengenai penyebab karamnya kapal tersebut, akhirnya hipotesis yang paling kuat untuk menyebabkan ledakan adalah adanya ketidaksengajaan aktivasi torpedo yang membuat ledakan pada kapal selam tersebut. Bangkai kapal ini dibiarkan tergeletak di Samudra Atlantik Utara dengan kedalaman 3.000 meter di bawah permukaan air. Meskipun telah memiliki hipotesis kuat, namun penyebab pasti tenggelamnya kapal ini masih menjadi misteri hingga saat ini. K-129 adalah sebuah kapal selam rudal balistik bertenaga diesel listrik yang bertugas di Armada Pasifik Angkatan Laut Soviet. Kapal selam ini diluncurkan pertama kali pada tanggal 16 Mei 1959. Memiliki panjang total 100 meter dan kecepatan hingga 26 km per jam di bawah permukaan laut, kapal selam ini pernah menjadi kebanggaan Soviet di masanya. Pada Februari 1968, kapal ini meninggalkan Kamchatka untuk melakukan misi patroli. Di awal peluncuran, ia sempat melaporkan posisinya saat uji coba menyelam. Namun sayangnya, setelah itu ia tak lagi mengirimkan sinyal komunikasi lebih lanjut dan dinyatakan hilang kontak. Misi pencarian langsung dilakukan oleh pemerintah Soviet yang sayangnya tidak membuahkan hasil apapun. Dan secara resmi, kapal tersebut pun dinyatakan tenggelam pada tanggal 8 Maret 1968 yang menewaskan 98 orang yang terdapat di dalamnya. Di bulan Agustus 1968, puing K-129 akhirnya ditemukan oleh USS Halibut di barat laut Oahu pada kedalaman sekitar 4.900 meter.
Terdapat beberapa hipotesis yang muncul mengenai penyebab kecelakaan ini, mulai dari kelalaian kru hingga tabrakan dengan kapal selam lain. Namun hingga saat ini, belum diketahui secara pasti sebenarnya apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Kursk merupakan kapal selam kelas Oscar II yang menjadi salah satu kapal selam terbesar di Angkatan Laut Rusia yang bertenaga nuklir. Pada pagi hari di tanggal 12 Agustus 2000, Kursk yang membawa 141 awak berada di Laut Barents, berpartisipasi dalam latihan Summer X, yaitu latihan angkatan laut skala besar pertama yang direncanakan oleh Angkatan Laut Rusia dalam lebih dari 1 dekade, yang diikuti oleh 30 kapal, juga 3 kapal selam. Hal yang tidak diinginkan terjadi saat Kursk bersiap menembakkan torpedo tiruan dalam acara tersebut. Terdapat kebocoran dari salah satu torpedo yang akhirnya memicu 2 ledakan besar. Di dalam kapal tersebut, 118 orang meninggal seketika, sedangkan 23 orang lainnya berhasil melarikan diri ke kompartemen belakang untuk mencoba bertahan hidup dan mencari bantuan. Langkah angkatan Rusia yang terkesan lambat dalam usaha pencarian dan penyelamatan kapal ini sangat disayangkan oleh banyak pihak. Banyak pihak dari negara luar menawarkan bantuan dalam pencarian ini. Yang sayangnya, pada awal pencarian, penawaran itu banyak ditolak oleh pemerintah Rusia. Setelah 4 hari Angkatan Laut Rusia berulang kali gagal dalam upaya penyelamatan, akhirnya di hari kelima Rusia setuju untuk menerima bantuan dari pihak Inggris dan Norwegia. Sayangnya, saat penyelam dari kedua negara tersebut berhasil membuka palka, mereka menemukan tak ada 1 orang pun yang selamat, karena 23 orang yang berhasil menyelamatkan diri harus kehilangan nyawa karena lemas dan kehabisan udara. KRI Nanggala 402, juga dikenal sebagai Nanggala II, merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra tipe 209-1300 yang berada di bawah kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada II. KRI Nanggala pertama kali ditujukan ke masyarakat pada tanggal 5 Oktober 1981 bersamaan dengan hari ulang tahun TNI. Dari sejak perilisannya, ada banyak operasi latihan laut yang dilakukan oleh kapal selam ini. Hingga akhirnya, kejadian yang tak diinginkan pun terjadi di tanggal 21 April 2021. Pada pagi itu, KRI Nanggala melakukan latihan penembakan torpedo di laut bagian utara Pulau Bali dengan membawa 49 awak, 1 komandan, dan 3 spesialis senjata. Pada awalnya, latihan ini berjalan seperti biasa, sampai TNI Angkatan Laut kehilangan kontak dengan kapal selam itu pada pukul 4.30 dini hari. Dan langsung dinyatakan hilang di hari yang sama. Pencarian besar-besaran pun langsung dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan beberapa negara untuk menemukan kapal selam ini. Beberapa puing yang diduga dari kapal selam ditemukan sekitar 19 km dari titik kontak terakhir. Setelah beberapa hari pencarian, di tanggal 24 April, TNI Angkatan Laut pun mengumumkan kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam. Sehari kemudian, dari hasil pemindaian sonar, akhirnya ditemukan beberapa bagian kapal selam pada kedalaman 838 meter di bawah permukaan air, yang mana jauh di bawah kedalaman operasi maksimumnya itu hanya 500 meter di bawah permukaan air. Dari penjelasan TNI Angkatan Laut, kemungkinan KRI Nanggala mengalami mati listrik sebelum akhirnya kehilangan kontrol dan tenggelam ke kedalaman 600 hingga 700 meter. Ya, itulah kisah-kisah memilukan tentang tenggelamnya kapal selam yang pernah terjadi di dunia. Semoga kecelakaan-kecelakaan seperti ini tidak terulang lagi ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah informasi. Bisa tolong dikoreksi di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah informasi kalian. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Dan gue mau minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih. Salam dari Ninja Beruang dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.